Hai semuanya. Hari ini topiknya sangat spesial, Becoming the Best Version of You, akan dibawakan oleh Coach Hendy Lianto. Hai, ini sudah ada yang bergabung. Alice, thank you for joining. Apa kabar? Apa kabar Alice? Dari Medan ya. Nah, kenapa? Menurut saya, ini Joanna dari Surabaya. Thank you teman-teman yang sudah join ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari Coach Hendy Lianto ya, tentang becoming the best version of you. Menurut saya ini adalah salah satu topik yang sangat-sangat penting ya untuk kita pahami ya, mengapa penting sekali kita bisa menggali ya potensi-potensi yang ada dalam diri kita ya, supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, sambil menunggu, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa besok akan ada pertemuan rutin ya, pertemuan rutin dari Kinsmam. Kita akan bertemu jam 4 via Zoom. Saya akan membawakan materi me time ya, khususnya untuk the art of selling. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada waktu, silahkan join jam 4, kita ketemu di sesi Zoom bersama saya. Halo, ini sudah ada Bu Diana, ada John. Oh, thank you for joining. Bagus. Alice, baik ya. Jadi terima kasih teman-teman yang selalu setia mengikuti sesi bincang sore saya. Mudah-mudahan di bulan berikut ya, September, we are actually coming to an end in August. Jadi kita tidak terasa ya, bulan ini tuh sebenarnya tinggal 4 bulan lagi. Nah, jadi mudah-mudahan saya masih bisa mengadakan sesi bincang sore ya. Dan ini tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang coach kita, Coach Hendy Lianto, untuk bergabung. Ini sudah ada Ferawati. Halo Vera, thank you for joining. Ada Hosia Kristanto sudah join. Oke, saya akan ngundang Hendy ya. Mudah-mudahan connectionnya bagus ya. Halo. Hai, Coach. Halo. Dengar suara saya ya? Coach Wong? Ya, dengar. Sebentar, saya setting dulu nih. Ya. Posisi saya udah enak? Enak. Udah oke. Itu rapi banget, di belakang bukunya banyak banget, Coach. Macem-macem lah. Ada yang udah dibaca, ada yang belum. Berarti banyakan yang udah dibaca atau banyakan yang belum dibaca? Banyak yang udah sih. Yang belum tuh, yang masih tertampung tuh ada beberapa tuh di belakang. Luar biasa. Kalau saya beda nih, nggak ada bukunya sama sekali. Di sebelah kiri kali ya, Coach ya? Atau di sebelah kanan kali? Nggak ada juga. Ya, saya jarang baca buku. Oh gitu ya. Baca buku. Nah, Coach, sedikit perkenalan ya untuk teman-teman semua. Coach Hendy ini kan tadi saya cerita sedikit. Coach Hendy kan ini ya, senior. Jadi kalau perguruan itu ini angkatan atas. Ya, kita berada di salah satu alumni public speaking ya. Jadi boleh cerita sedikit nggak tentang Coach Hendy? Ya, memang teman-teman semua, perkenalkan ya, nama saya Hendy Lianto. Memang terima kasih sebelumnya buat Coach Wong yang udah ajak saya untuk ada di sini, begitu ya, untuk bisa sharing-sharing dengan Anda semua. Memang sudah 5 tahun belakangan ini saya membuat bendera sendiri sih, Coach, untuk training dan coaching ya, dan juga lebih ke arah motivation, lebih ke arah juga ada public speaking, begitu, kemudian selling dan segala macam. Jadi 5 tahun inilah banyak melakukan in-house training dan juga mungkin coaching gitu ya, personal coaching. Dan akhirnya memang akhirnya setelah ada COVID ini ya, mau tidak mau kita mesti lebih bisa ini ya, Coach Fong ya, kita harus bisa lebih membranding diri dengan adanya YouTube, dengan adanya Instagram yang semakin kita aktifkan, begitu. Jadi so far memang sudah, sebenarnya kalau disebut bicara training, Coach, itu sudah sekitar kurang lebih mungkin berapa tahun ya? Mungkin ada 18 tahun lah saya, dari umur 16. 18 yes, dari umur 16 atau 17 tahun saya udah punya satu inisiatif untuk bisa membuat training sendiri. Karena dulu saya orang sales, Coach, saya punya tim
bahkan saya memimpin sampai karena di bisnis pemasaran jaringan puluhan ribu orang itu yang saya pimpin, dan saya terbiasa untuk membawakan training begitu, terbiasa untuk apa ya, membina orang, mungkin terbiasa untuk membantu orang bagaimana di lapangan, dan juga khususnya di bidang selling tentunya dan leadership begitu. Jadi udah jadi makanan sehari-hari lah kalau sekarang, Coach. Sudah jadi sesuatu yang nggak aneh lagi gitu. Coach, ini umur berapa nih sekarang? Kira-kira berapa nih kalau boleh ditebak? I think you're still really young, tapi kamu udah ada 18 tahun di bidang training. Iya. So amazing. Ya, jadi how old are you now? Ya, sekarang tebak deh kira-kira berapa? 30 something lah yang pasti. 30 something lah yang pasti ya. 34 baru kemarin. Kemarin ulang tahun, happy birthday. Nah, baru kemarin 34. Thank you. 34. Yes. You're still so young. Ya. Kemarin persis ya, tanggal 23 ya. Tapi banyak lah, Coach, sekarang zaman sekarang orang-orang hebat yang masih muda-muda. Teman-teman saya, mereka ada di YouTube, mereka yang ada di bidang training seperti kita, coaching, itu mereka jauh lebih hebat gitu. Entah karena sekarang informasi ya, teknologi, dan mereka masih 20 something, dan itu hal yang mereka sudah terbiasa dengan ini itu dan training, dan wah itu amazing gitu. Saya juga banyak belajar sih, terutama juga yang di dunia kan, di dunia kita lihat banyak coach dan trainer dan juga banyak motivator, orang-orang yang hebat begitu. Yang kita juga pasti perlu belajar lah gitu dari mereka gitu ya, Coach Wong ya. Gitu. Coach sendiri gimana? Kabar sehat-sehat semuanya nih? Sehat. Apa namanya? So you started training, jadi umur 16. Bagaimana Coach Hendy udah tahu pengen jadi trainer gitu? Mungkin passionnya dari mana? Mungkin passion ya, karena memang pada saat dulu saya punya bisnis di bidang networking ya, di bidang pemasaran jaringan, otomatis itu kan kita menuntut kita untuk bisa harus mengembangkan tim kita, mau tidak mau, walaupun ada institusi training yang mensupport kita, seperti contohnya perusahaan insurance atau perusahaan networking apapun, atau bisnis apapun yang sekarang biasanya perusahaan punya learning center sendiri gitu ya, Pak Song ya. Nah, tapi kita sebagai as a leader, kita dituntut mau tidak mau untuk bisa sharing, untuk bisa walk the talk gitu. Apa yang kita lakukan itu juga yang kita sharingkan, nggak cuma sekedar ngomong tapi nggak melakukan apapun. Nah itu yang mungkin dari situlah pada saat usia 16 tahun saya dikenalkan dengan sebuah bisnis. Zaman saya dulu masih SMA tuh, Coach. Zaman saya masih nuntut ilmu, saya ingat banget tuh, dan akhirnya di situ terbiasa gitu dan jadi seneng. Jadi mungkin Tuhan udah kasih ya, ada satu passion di situ yang kalau kita bicara, kita ngomong sama orang kayaknya happy ya, kita bisa memberi dampak, memberi satu efek yang baik buat orang lain, itu kayaknya something berbeda gitu, something yang different gitu, yang membuat kita jadi excited, antusias gitu, Coach. Mungkin Coach juga ngalamin hal sama ketika kita membantu orang, kita melihat orang lain bisa menemukan mungkin aha momennya dia, begitu ya, menemukan sesuatu kayak ada lampu di kepalanya, kayaknya wah iya bener nih, sarannya dari Coach ini bener juga nih, saran dari Pak Hendy ini bener juga, misalkan begitu. Nah itu membuat kita jadi lebih bersemangat, membuat orang tuh matanya bercahaya dan mereka bersemangat. Itu juga something, sesuatu yang berbeda gitu, yang membuat kita jadi happy, jadi mau jalanin itu terus gitu, Coach. Begitu. Oh. Coach, menarik ya. Tadi Coach singgung tentang aha moment. Yes. Jadi setiap orang kalau menurut Coach itu dalam kehidupannya dia pasti dapat nggak aha moment itu? Pasti dapat. Cuma kadang-kadang kita perlu diingatkan sebenarnya, Coach, karena di dalam NLP kita belajar bahwa setiap orang itu sudah punya sumber daya untuk sukses. Percaya deh, siapapun di antara kita saat ini yang mungkin berjoin, yang juga kita, Coach, saya dan Coach Hong juga pasti pernah berhasil. Mungkin sekarang sudah berhasil dan dulu-dulu pernah berhasil gitu ya. Atau sekarang belum berhasil, dulu pasti pernah berhasil. Entah itu balap karung pada saat 17-an, entah itu menang lomba puisi begitu ya di zaman Agustus begini kan. Kemudian atau mungkin hanya sekedar mungkin juara mungkin di kelasnya dia begitu ya. Pada saat dia menuntut ilmu, itu kan sesuatu yang kesuksesan gitu ya. Jadi kesuksesan itu sebenarnya kita bisa pelajari sih, Coach. Kita bisa ulangi. Nah, cuma terkadang pada saat kita berjalan dengan waktu, kita suka lupa resource yang ada dalam diri kita tuh apa.
Maka itu perlu yang namanya aha moment tadi, sehingga kita bisa jadi keinget lagi, kepikir lagi, oh iya ya, gue dulu pernah lakuin ini nih, atau iya ya, ini saran ini bagus juga ya, kok gue baru kepikiran gitu, padahal mungkin tahu, begitu. Apalagi kalau sudah ada di bidang yang sama ya, dan bertahun-tahun pasti akan menjadi sesuatu yang diingat gitu loh, harusnya seperti itu, Coach. Gitu. Keren banget. Jadi setiap orang itu pasti pasti punya aha moment. Tetapi, nah, misalnya Coach, orang itu dia merasa hidupnya tuh mungkin monoton, ya monoton dari kecil sampai dia masuk kerja, dunia kerja, dan akhirnya mungkin masuk ke usia pensiun. Nah, apakah masih cukup waktu untuk dia itu mungkin menggali potensi dirinya untuk menjadi the best versionnya dia? Karena kan topik hari ini kita mau masuk ke the best version ya, Coach. Betul. Menurut pandangan Coach ini gimana? Nggak ada kata terlambat sih, Coach. Semuanya juga, semua orang sukses berbeda-beda. Memang terkadang Tuhan punya timing sendiri. Walaupun itu juga karena disebabkan karena kita dulu, yang dulunya mungkin tidak terlalu serius dalam menjalankan bisnis, akhirnya mungkin baru tua, baru dia sukses. Tapi at least setiap orang punya kesempatan yang sama, dan di usia berapapun sebenarnya kita bisa berhasil, Coach. Karena banyak orang yang terbukti memang seperti Colonel Sanders lah, pemilik KFC begitu ya. Jagonya ayam itu tua banget gitu dan baru sukses gitu. 60 something bisa berhasil sukses. Dari dulu kenapa nggak sukses? Kita nggak ada yang pernah tahu. Begitu, karena dia mungkin yang menjalani kan kehidupannya. Dia mungkin punya satu biografi yang berbeda dari orang ke orang yang lainnya. Tapi sebenarnya setiap orang di usia berapapun masih bisa sukses. Untuk bisa memunculkan the best versionnya itu nggak perlu harus dari muda ya. Memang early stage lebih bagus gitu, ketika dari muda kita betul-betul fokus di dalam bidang kita, di dalam apa yang kita mau. Tapi kalau kita memang baru menemukan passionnya itu nanti mungkin 40, 50, it's okay juga. Yang penting kita tetap mau sukses, yang penting kita tetap mau fokus, kita mau tetap menjalankan itu, pasti kita bisa jadi the best di area kita masing-masing, begitu. The best di area kita masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu ya bidangnya apa yang kita ingin kuasai. Ya, benar. Karena tiap orang talentnya kan beda-beda sih, Coach Wong. Saya percaya bahwa Tuhan sudah kasih kita talenta berbeda-beda gitu ya. Walaupun memang setiap orang punya satu kelebihan, kekurangannya masing-masing, tapi dengan adanya talenta itu luar biasa. Memang Tuhan udah kasih di dalam diri kita masing-masing. Nah, kita harus menyadari itu dan kita kejar passion itu. Memang kalau masih anak kecil tentunya kita harus coba-coba dulu. Kamu sukanya di mana begitu ya, kayak anak kita lah begitu ya. Kita pastikan mereka coba main piano dulu, coba ada les bahasa dulu, dia oke-nya di mana begitu ya. Mungkin robotika begitu, apapun itu nanti dari situ bisa terlihat mungkin kalau mau dari kecil. Tapi apa yang ditanamkan sebenarnya oleh pencipta kita sama kita, itu yang kita harus kembangkan. Karena saya percaya setiap dari kita punya kelebihannya itu loh, Coach Wong. Itu yang kita harus utamakan, kita harus gali dulu begitu ya. Gali dan utamakan. Nah, ini sudah ada teman-teman yang bergabung. Ada Ferry Leong dari Samarinda. Halo, thank you for joining. Oh, banyak ya dari Samarinda ya. Ada dari Bisnis 3 Jam, Bu Siska, thank you for joining. Ada Kang Dani, ada Elisa, ada teman-teman, ada Joanna dari Surabaya, ya ada Sheila Kikri, dan ada Herli Artila. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Nah, Coach, tadi bicara tentang menggali potensi. Nah, kalau misalnya nggak semua orang itu langsung ketahuan bakat talentanya tuh apa. Mungkin semuanya itu ya biasa-biasa, main piano biasa-biasa, main sports biasa-biasa, semuanya standar. Nah, rata-rata gitu ya. Orang ini akhirnya bisa, ya. Yang pasti sih menurut saya gini loh, kalau kita tahu kita ada di bidang mana, kita melakukannya itu dengan sukarela biasanya, dan kita happy menjalani itu yang penting. Jadi tidak ada paksaan dan kita happy ada di bidang itu. Nah, disitulah kita bisa mulai start dari sana menggalinya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, melakukan sesuatu dengan suatu hal yang harus disuruh-suruh dan nggak ada satu happiness di situ, jangan, berarti itu bukan passion yang kalian mau begitu. Termasuk
termasuk juga mungkin arahnya nanti pekerjaan begitu ya. Karena pekerjaan ada banyak orang Coach Wong yang cuma bekerja tapi bekerja karena keharusan gitu. Karena gue mau terima gaji aja. Memang untuk sementara baik, tapi itu tidak bisa memunculkan potensi kita yang terbaik dan kita nggak bisa to the top di bidang itu. Gitu. Artinya apa ya, kita harus memang melihat satu peluang dan mengembangkan potensi itu by the time kita berjalan gitu. Nggak masalah kita mau bekerja mungkin belum sesuai keahlian kita sekarang, tapi kita harus ada di tempat kita masing-masing di mana kita bisa menjadi yang terbaik tadi, Coach. Begitu. Ya. Nah, Coach, ini ada pertanyaan dari Elis dari Medan. Hai, thank you Elis for joining. Halo Bu Elis. Kita bisa tahu apa kita sudah di bidang yang pas atau belum? Bagaimana taunya, Coach? Ya, itu dia tadi nyambung sih Bu Elis sama tadi. Ibu kalau misalkan sekarang Ibu bekerja atau Ibu ada melakukan suatu aktivitas, Ibu happy nggak lakukan itu. Kalau Ibu happy lakukan itu, dan mungkin kalau saya boleh cerita secara lebih spiritual adalah adanya satu peace, ada satu kedamaian di situ, maka boleh lanjut. Tapi kalau tidak ada, menurut saya memang itu bukan sesuatu yang kita inginkan berarti gitu. Jadi bukan cuma happy, tapi ada satu ketenangan gitu loh. Coach Wong, ada satu hal yang membuat kita jadi merasa dengan misalkan kita seperti saya, kita training, kita bantu orang untuk bisa termotivated gitu ya, mereka bisa termotivasi lebih lagi, mereka bisa do something different di lapangan dan hasilnya berbeda, dan kita bisa melihat orang itu sukses dan kita happy. Disitulah letaknya gitu. Even setiap kali seminar, setiap kali kita Zoom meeting, saat ini banyak Zoom meeting setiap hari, hampir setiap malam Zoom meeting dan juga pagi atau mungkin siang. Itu setiap kali kita memberikan motivasi, memberikan satu training, coaching sama mereka, itu ada satu hal yang membuat kita happy. Ada testimoni gitu loh yang diberikan kepada Instagram saya, thank you ya Coach Hendy, gini gitu, saya jadi belajar ini. Itu something yang membuat saya, wah, this is it gitu ya, ini yang saya mau gitu. Nah itu yang kalian harus ketemu sampai di situ. Mungkin berbeda-beda. Jadi bayarannya itu aja. Iya, sebenarnya nggak perlu dibayar pun oke lah gitu, asal happy gitu ya, asal kita dengan sukarela, bukan sukarela loh ya, beda. Kalau sukarela itu memang udah tanda-tandanya Anda bukan di situ, tapi kalau Anda dengan sukarela, willingness, mau membantu orang tanpa, betul Coach Wong tadi bilang mungkin tidak dibayar sekalipun, dan disitulah kita ada di sana gitu ya, tempatnya memang di situ. Jadi temukanlah kedamaian di sana dan ada happiness di situ Bu Elis ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Nah, katanya udah ngerti nih ya Elis. Nah ini juga sudah ada yang bergabung, Florencia Mary, thank you, ada Linawati dan Pak Andi Zulki, thank you teman-teman yang baru bergabung. Nah Coach, kembali lagi ke becoming the best version. Nah seringkali ya kalau misalnya nih orang itu lagi di kondisi seperti apa sehingga dia itu bisa muncul suatu kekuatan, akhirnya dia bisa keluar dari keterbatasannya dia dan dia bisa menjadi the best version. Ini hal yang saya ceritakan adalah yang saya juga lakukan ya Coach ya. Jadi saya melakukannya. Pertama memang ketika kita mau menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri, memang pastikan Anda punya sikap yang positif buat diri Anda juga. Gitu. Banyak orang memiliki sikap ya, mereka ramah sama orang lain, mereka ingin berbuat baik sama orang lain, tapi mereka sendiri tidak melihat diri mereka sebagaimana adanya, sebagai orang yang diciptakan Tuhan mungkin paling sempurna, kasarannya begitu ya. Jadi banyak orang yang berpikiran bahwa saya nggak bisa, ya saya memang orang miskin gitu ya. Mungkin betul latar belakangnya dari keluarga yang mungkin kurang berada begitu Coach Wong, tapi itu kan tidak menjadi latar depan Anda gitu ya. Itu latar belakang yang bisa kita rubah begitu ya. Jadi nggak boleh kita punya pemikiran yang mental block, orang bilang, yang membatasi pemikiran kita. Kalau kita berpikir bahwa saya nggak bisa, saya memang kan gua kan kere Coach ya, saya kan dari latar belakang yang broken home, saya kan memang dari orang yang dulunya memang suka dibully, suka dihina orang. Nah itu latar belakang kita, background kita. Ya kita jadikan evaluasi aja, tapi jangan kita pakai untuk menentukan masa depanmu. Ya karena kan sama seperti mobil lah. Mobil itu kan kita harus lihat kaca yang gede kan di depan ya Coach ya. Kita lihat kaca yang kecil itu kan kiri kanan, buat melihat ke belakang kan berarti sedikit banget gitu. Kita lebih jarang melihat ke spion kita kan daripada kita melihat ke depan gitu. Tentunya kita harus menangkap apa yang ada di depan kita. Analoginya seperti itu. Jadi jangan melihat apa yang ada di belakang terlalu sering gitu, karena
latar belakang kita itu nggak menentukan siapa kita. Ya, tapi latar depan mula itu yang lebih latar depan kita yang menjadi kita seperti apa itu yang menjadi kita lebih penting daripada latar belakang kita, begitu loh Coach. Jadi pertama memang adalah jangan punya sikap yang negatif terhadap diri sendiri, jangan punya sikap yang jelek, yang menjelek-jelekan, khususnya di dalam pikiran kita. Kita tidak bisa, kita berkata bahwa kita tidak mampu. Jadi seakan-akan kita ini loh Coach Wong, kita mengafirmasikan diri kita jelek gitu loh. Kita tiap hari mengulang, gue kan memang selalu ditolak kalau orang sales. Memang gue kalau ketemu orang kan selalu gue nggak bagus gitu. Hasilnya pasti jelek deh gitu. Itu percaya atau tidak dipercayai, pasti setiap dari kita ada yang punya pemikiran begitu. Maka itu menjadi penghambat kita untuk menjadi yang terbaik gitu. Terus itu pertama. Jadi dari kerangka berpikir kita dulu, kita harus punya pemikiran yang positif untuk diri kita sendiri. Kalau kita percaya ada satu kenyataan yang sangat lucu sih sebenarnya, saya bilang ya, cicak deh, setiap orang pasti tahu cicak kan. Nah, bener nggak Coach? Ya, setiap orang tahu cicak. Teman-teman tahu nggak sih cicak itu makanannya apa? Ayo, kosong, makanannya apa sih Coach? Cicak itu? Nyamuk ya, nyamuk atau apapun yang itu ya. Coba kebayang nggak sih, cicak itu dia hidupnya melata gitu ya. Dia kemana-mana ya dia nempel begitu kan ya, dan larinya cukup cepat gitu yang buat yang dewasa. Makanannya nyamuk, dan nyamuk itu kebayang nggak sih terbang loh Coach gitu. Nyamuk itu terbang loh. Dia harus menjulurkan lidahnya untuk bisa tuh ambil makanan itu, dan dia kenyang, dia harus kejar bagaimana caranya, dia punya strategi dan dia kerja keras di situ, betul nggak? Nah, kebayang nggak sih kalau kita sebagai manusia ini makanan kita terbang semua nih Coach. Bakso kita terbang, gitu suruh ngambilin gitu ya, terus nasi kita berterbangan, beef sticknya terbang, ya kita harus ngambil begitu. Dan nah, kalau kita bisa pelajari dari seekor cicak, sebenarnya cicak aja nggak pernah komplain. Dia nggak pernah ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan kayaknya lu salah ciptain gua ya. Dulu pada saat Tuhan menciptakan saya ini cicak gitu ya, dia bilang, kayaknya lu salah tekan enter deh. Harusnya gua punya sayap nih Tuhan, begitu ya. Harusnya punya sayap gitu. Bisa terbang. Bisa terbang ya. Kebayang sih makanannya terbang Coach. Gitu berarti kan at least seyogianya dia harus bisa terbang dong. Begitu ya. Tapi si cicak ini dia bisa dia nggak pernah komplain. Dia menerima itu, dia accept keadaan dia, dan dia melihat apa yang ada di depan dia. Dia harus makan kan, dia mesti bertahan hidup begitu ya. Begitu, dan dia bisa makan dengan cara seperti itu, dengan ngejar ke pojok-pojok atau segala macam. Caranya saya juga nggak pernah sih jadi cicak, jadi saya nggak tahu begitu ya. Cuma at least kita bisa belajar dari situ bahwa cicak tidak pernah komplain kepada penciptanya. Bagaimana dengan kita? Kita juga terkadang kita suka lupa bahwa kita suka komplain sama Tuhan kan, gitu ya. Kita suka komplain bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Kita kan dulu kan memang saya orang miskin Coach, saya kan memang orang yang nggak berada, saya memang nggak punya kelebihan seperti orang lain, saya nggak bisa ngomong. Ya, saya memang jelek mungkin secara physically, bahwa walaupun sebenarnya tidak ada yang buruk ya secara physically, itu karena hanya pandangan mereka aja begitu terhadap diri mereka sendiri begitu, karena semua orang sebenarnya baik gitu di mata Tuhan, seperti itu. Jadi itu sih yang pertama, kalau kita memang punya pemikiran yang positif tentang diri kita sendiri, maka kita bisa maju, maka kita bisa melangkah, maka kita bisa menjadi diri kita yang terbaik dari sana gitu loh Coach. Begitu ya. Jadi itu sih keren banget, keren. Yes, itu yang pertama. Jadi ingat cicak deh, kalau misalkan kita lagi bete, kita lagi susah, kita lihat cicak tuh, cicak makanannya terbang-terbang, dia bisa makan gitu ya. Ya kalau kita disuruh makan yang terbang-terbang kan bingung gitu ya Coach ya. Itu ya. Keren Coach. Tadi dapat banyak banget, latar depan itu penting ya. Kita kayak nyetir, kita nggak ngelihat kaca yang belakang tuh terlalu besar. Ya, betul. Itu adalah yang di depan. Betul, itu betul. luar biasa, sama analogi cicak itu bagus. Nah Coach, tadi ada singgung sedikit tentang kalau misalnya sales kalau misalnya dia itu tidak percaya ya, dia selalu negatif. Oh, saya nggak bisa menjual nih, nggak. Nah, kalau nggak salah kan Coach nanti dalam waktu dekat Kamis ya ada sesi tentang pendekatan ala NLP. Ya. Kenapa orang itu kadangkala ya sebagai seorang yang sales atau mungkin yang harus berhubungan dengan orang lain, mereka tuh jadi kayak kurang percaya diri gitu, Coach. Iya, nah itu. Apa alasannya Coach mengadakan ya?
Ya, itu makanya karena setiap orang nggak pede, dia nggak bisa melakukan pendekatan yang baik sama orang. Itu kan bermula bukan cuma dari skill ya, skill itu kan bisa dipelajari. Coach Wong. Banyak skill-skill yang mengajarkan how to, zaman sekarang how to kita melakukan ini, melakukan itu. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah kan dari diri kitanya dulu. Gitu, kita harus menggali sebenarnya why-nya. Kita harus menggali yang paling penting itu kenapa kita mau lakukan penjualan, misalkan gitu. Kenapa kita harus mau sukses di bidang penjualan gitu, itu yang kita harus gali duluan. Ya berarti kalau kita bicara why, kita bicara pemikiran kita juga, balik lagi ke topik tadi yang pertama tuh, coach kita berpikir bagaimana diri kita sendiri. Kalau kita sudah pede, kita memang sudah merasa bahwa tujuan kita memang baik, kita mau bantu orang, kayaknya untuk masalah pendekatan itu bisa kita pelajari gitu loh coach. Ya terutama Bang Kamis besok kita akan pelajari tuh caranya dengan neuro linguistic programming itu seperti apa sih PDKT gitu. Ini kita memang pelajari how to-nya, kita bisa belajar. Cuma sebelum itu banyak yang udah belajar A, belajar B, belajar C, tetap aja ketemu orang aja nggak berani. Baru angkat telepon aja saya mau ketemu udah nggak berani dia, lebih baik kayaknya nggak diangkat gitu ya, lebih baik gue nggak diangkat deh, deg-degan gitu kan. Itu menunjukkan satu citra diri kita. Sering lah pasti kita ngalamin, saya juga dulu ngalamin soalnya pada saat saya menjadi sales, ada di marketing, awal-awal masih cupu juga, saya lebih baik begitu. Kalau nggak diangkat orang, nggak diangkat tuh rasanya lega banget, padahal sedih ya, kita nggak bisa dapat janji kan. Padahal kita iya. tapi kalau dia nggak angkat, kita Gitu jadi lega gitu. Nah itu something, berarti kita harus perbaiki hal itu. Kita memang harus pelan-pelan, soalnya nggak bisa dalam hitungan, dalam artian apa ya, simpelnya kita perlu proses begitu untuk bisa ke sana. Karena dengan sering melakukan pasti kita semakin terbiasa. Tapi balik lagi bermula dari pikiran kita dulu. Kitanya harus dibenerin dulu. Kita harus kongruen dulu nih, gitu dengan pemikiran dan apa yang kita lakukan. Gitu ya, karena badan sama pikiran kita kan satu ya coach ya. Di dalam NLP itu ada satu seperti prinsip atau falsafah, kalau kita bilang presuppose gitu ya, itu kita sebut pikiran dan badan itu satu. Jadi kalau pikiran kita positif, badan kita jadi positif. Begitu juga sebaliknya, badan kita baik, badan kita sehat, pikiran kita juga akan baik begitu. Ya, itu jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahin Pak. Pikirannya jelek, negatif terus, otomatis yang kita lakukan, yang kita kerjakan di lapangan jadinya jelek, gitu. Jadinya juga negatif kepada orang, gitu. Begitu juga apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita, di dalam kerjaan kita, itu juga akan berimpact kepada pikiran kita. Jadi badan dan pikiran adalah satu, ingat itu. Nah itu nggak bisa dipisahin. Badan dan pikiran itu satu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang bergabung di sini, kalau misalnya ada yang mempunyai kesulitan untuk pendekatan ya, untuk mungkin khususnya di bidang sales ya, nah ini penting banget untuk ikutan nih ya. Sesi Zoom ya, lewat Zoom, Coach Fong, memang itu sebenarnya lewat loket.com. Saya memang sama teman saya Sisi, kita punya satu kita ada satu wadah yang kita sebut AHA Talk, balik lagi AHA gitu ya, AHA Talk. Jadi satu AHA Talk. Yes, nah itu satu lembaga yang diciptakan oleh teman saya Ibu Sisi, dan kita berdua bekerja sama untuk bangun hal itu, termasuk banyak pembicara-pembicara nanti akan kita panggil di dalam AHA Talk ini. Nah di satu wadah ini memang kita pakai untuk bisa sharing. Sebenarnya sih sifatnya tadinya maunya free sih sebenarnya Coach Fong, cuma ternyata dari beberapa yang sudah kita jalan, kalau dikasih free kadang-kadang orang malah nggak hadir gitu. Malah nggak datang. Kita maksudnya baik, malah nggak datang orang gitu. Makanya kita kasih sekarang cuma 25.000. Kita cuma kasih sangat minim banget lah, 25.000 itu sebenarnya bukan seminar ya. Saya juga nggak mau sebenarnya jual harga segitu, tapi setidaknya orang bisa berkomitmen lah untuk bisa hadir, dan mereka punya satu tanggung jawab begitu. Nah itu hari Kamis jam 7 malam kita ada acara tentang PDKT ala NLP. Nah kalau Anda mau tahu lebih jauh mungkin bisa ke profil saya begitu ya Coach Fong, bisa lihat di Instagram, bisa masuk dan bisa lihat ada poster PDKT ala NLP. Nah bisa daftarlah di loket.com begitu. Ya masih terbuka kok sekarang, mungkin sudah lebih dari separuh seat udah kejual, tapi ya masih banyak lah tempat, masih bisa gitu. Ya jadi jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman untuk mengikuti PDKT ala NLP. Ini penting banget, ilmu yang kita harus kuasai ya. Bagaimana kita bisa memiliki percayaan diri untuk akhirnya kita bisa melakukan pendekatan atau menjalin hubungan ya dengan calon-calon potensi klien kita. Nah, ini sudah ada yang bergabung, Betty, thank you for joining. Ada Kandani, daftarnya kemana? Oh, bisa follow Coach
Hendy Lianto ya, @Hendy Lianto. Nanti silakan cek di bio-nya beliau. Dan juga ini ada Zulfikar sudah join, ada teman-teman lainnya, ada Jayana, ada Mariam. Thank you teman-teman sudah join. Coach, mau tanya lagi. Yes, silakan. Kalau Mas Paul. tadi Coach bilang di situasi yang seperti sekarang ya, kan kita harus adjust, kita harus masuk di realita yang baru, di normal yang baru. Sehingga kita mungkin tadinya nggak bisa online, kita harus online. Kita, you know, we have to reinvent ourselves. Betul. Nah, menurut Coach Hendy, seberapa pentingkah kita rebranding atau mungkin kita optimasi kita punya personal branding? Penting banget nih Coach. Kenapa kita berpikir begitu? Jadi tadi Coach juga punya pertanyaan bagus ya. Bagaimana kita bisa menjadi the best diri kita kan ya begitu. The best diri kita tuh pertama memang kita mesti bisa berpikir positif begitu ya. Nah di zaman sekarang memang sebelum kita nyambung ke branding mungkin ya Coach Wong ya, saya coba agak sedikit melihat dulu ke nomor 2 ini yang kita mau sama bahas bareng-bareng. Kita mesti milih sebenarnya mode kehidupan kita yang terbaik itu apa gitu loh Coach ya. Jadi kita punya mode-mode kehidupan yang kita harus jalani. Banyak orang zaman sekarang berpikir wah gua mode kehidupannya saat ini gua lagi happy, modenya lagi sedih ya, biasanya kaum milenial tuh mode on begitu ya, itu dia cerita tentang hal dia, keseharian dia dan feelingnya dia. Nah di dalam hidup teman-teman semua itu hanya ada 2 mode kehidupan, kita harus ingat. Saya juga dapat ini dari satu master trainer NLP di Spanyol ya, dia bilang bahwa hanya ada 2 mode kehidupan di dalam dunia ini buat kita sebagai seorang manusia. Pertama adalah mode survival ya, mode bertahan hidup. Yang kedua adalah mode berkembang atau mode thriving. Nah ini penting. Nah teman-teman sekarang Bapak Ibu semua ada di mode yang mana? Karena pilihannya cuma 2 ini. Ya mau mode surviving, mode bertahan hidup atau mode thriving. Ini penting. Kalau teman-teman berpikir bahwa sekarang ini untuk menjadi yang terbaik, Anda nggak bisa hanya mengandalkan mode surviving. Kalau mode surviving ini seperti kita hanya sekedar bertahan hidup gitu. Contoh kalau kita lihat di National Geographic tuh ya, Coach Wong, itu banyak singa atau macan tuh lagi ngejar kijang, antelope itu. Si antelope itu dia punya satu mode hidup. Nah itu binatang gitu ya. Dia punya satu mode yaitu mode survival, betul nggak? Ya kita sering dengar. Nah itu adalah dasarnya basic instinct binatang begitu. Dia hanya bisa surviving pokoknya. Survivingnya seekor antelope atau kijang adalah dia harus bertahan hidup. Dikejar singa dia pokoknya harus hidup deh. Nah mode survivalnya si singa adalah dia mesti makan, masalahnya begitu. Jadi dia ngejar tuh. Nah biasanya mode-mode survival itu yang dipakai biasanya otot kita, kecepatan, ada satu kegesitan gitu. Nah itu surviving gitu. Nah di dalam hidup kita sebenarnya Coach Wong, kita mode surviving juga banyak kita pakai. Contoh pada saat kita public speaking di depan begini, ini pakai survival. Ya saya harus bisa cekatan, saya harus bisa menampilkan sesuatu yang terbaik. Contohnya lagi mungkin selain public speaking adalah mungkin olahraga. Begitu ya, olahraga itu contoh-contoh model survival. Kita harus bisa bertarung kan. Contoh tinju, kita pukul-pukulan sama orang, kita mesti survive dan kita mesti menang begitu. Nah itu contoh model survivalnya. Nah cuma yang terbaik adalah kita jangan pakai model surviving ini terlalu banyak. Kita justru harus pakai model yang berikutnya, yang kedua yang kita sebut dengan model thriving. Model yang berkembang, model yang terus bertumbuh, model yang memang kita ingin terus maju begitu. Nah itu penting banget untuk kita bisa kembangkan. Kalau di dalam pekerjaan kita sehari-hari Coach Wong diaplikasikan model surviving ini, berarti kalau kita kerja ya udah dah, pokoknya gue cukup terima gaji, udah. Pokoknya gue jualan, misalkan seorang sales dia jualan, udah closing 1-2 case, 3 case, mungkin dia bisa tutup cicilannya setiap bulan dan bisa dapur bisa ngebul, udah sampai di situ aja. Gitu, itu survive. Ada kan orang seperti itu, Coach Wong, yang udah merasa nyaman, dia berhenti sampai di sana, yaitu surviving. Tapi kita justru harus pakai model yang kedua. Kalau kita mau menjadi yang the best, menjadi yang terbaik, kita nggak bisa pakai model surviving, tapi kita mesti pakai model thriving, model yang berkembang, yang terus berjuang. Artinya apa? Kita harus terus bisa berinovasi, kita harus bisa terus melakukan extra miles daripada pekerjaan kita,
begitu. Yang tadinya kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya kita kejar lagi dong supaya kita bisa punya tabungan lebih lagi. Yang tadinya mungkin kita hanya dituntut bekerja 8 to 5, ya sekarang kita harus bisa muncul ide yang kreatif, mungkin untuk sistem di perusahaan kita, mungkin untuk satu hal yang ide-ide yang bagus supaya membuat perusahaan kita bisa bertahan, misalkan di era pandemik ini, misalkan begitu kosong. Jadi itu kepake banget buat kita supaya kita tidak hanya hidup sekedar hidup aja kayak tadi si antelop atau kijang, pokoknya udah gue lepas dari singa happy ya udah. Nah cuma masalahnya kita terkadang manusia nih kosong lebih parah lagi dari antelop atau kijang itu loh. Terkadang kijang atau antelop itu begitu dia sudah lepas dari singa, katakanlah dia berhasil lepas, dia hidupnya nyaman kan, dia tenang, dia damai. Tapi kalau orang manusia ini kadang-kadang suka masuk ke yang pertama tadi, suka mikirin yang negatif gitu loh. Suka mikirin ngejelek-jelekin diri sendiri, itu nggak tahu dari mana. Selalu aja ada gitu. Itu lebih parah lagi berarti dari surviving. Dia nggak cuma di survive, tapi betul-betul sudah menjelek-jelekan diri sendiri, makanya nggak kemana-mana. Nah, setelah kita bisa positif terhadap diri kita sendiri, maka kita harus beralih dari survival itu kepada thriving gitu loh coach. Maka kita bisa menjadi yang the best begitu, menjadi yang terbaik, menjadi di tempat kita begitu di mana berada. Nah tadi ngomong-ngomong masalah branding, memang itu menjadi tips saya yang ketiga sih di sore hari ini buat teman-teman semua juga. Ya Bu Fani itu ya, Bu Fani Goy dari Samarinda kalau nggak salah, rekan saya juga ya, setuju, extra mile dia bilang begitu ya. Nah di yang ketiga ini memang kita harus pinter-pinter membangun sebuah raport. Coach Wong tadi Coach Wong ada singgung masalah branding ya. Nah branding itu adalah satu hal yang kita harus sikapi dengan baik di zaman sekarang, karena zaman sekarang orang perlu expertise Coach Wong, kita perlu orang yang expert di bidangnya, perlu orang yang bisa mengerti betul-betul, nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar ngajar. Kalau saya sebagai trainer nggak cuma sekedar video yang bagus, tapi orang zaman sekarang itu melihat siapa yang ngajarnya, melihat siapa yang berbicara. Kemarin saya baru ada satu Zoom meeting dengan guru saya, Pak Hindranata Nikolai, ya guru master NLP saya, ya master NLP pertama di Asia Tenggara, ya beliau. Dia bilang bahwa saya juga setuju banget dengan pernyataan dia bahwa zaman sekarang judul training itu nggak penting, coach. Kita tuh terkadang nggak dicari, judul tuh nggak jadi peminat, nggak jadi menarik minat. Tapi orang tuh melihat siapa yang ngomongnya. Nah, kalau kita udah bicara siapa yang bicara, siapa yang ngomong, itu berarti kita berbicara tentang personal branding. Beda dengan product branding, beda dengan yang namanya bisa dibilang corporate branding. Coach Haryanto Kanani juga kita berdua ya banyak ngajarin kita tentang masalah personal branding itu. Nah itu penting gitu, karena di zaman sekarang yang dicari orang tuh kitanya. Kalau orang melihat diri kitanya sudah baik, branding kita sudah bagus, raport kita terhadap banyak orang sudah bagus, raport yang kita bangun, itu istilah di dalam dunia NLP, raport kita sudah bagus, kita mau jual apa aja bisa coach, gitu loh coach. Kita mau jual apa aja bisa gitu, mau jual bolpen kayak, mau jual air minum kayak begitu ya, sama gelas ini nggak ada merek begitu bisa, kita bisa jual. Karena apa? Yang jual ini siapa ya. Tapi kalau kitanya nggak hebat, kitanya nggak bagus, produknya doang yang bagus, airnya aja yang bagus sih, bisa anti corona misalkan begitu ya, anti covid nih air kalau diminum ya, yang laku sih airnya ini gitu. Tapi yang lebih bagus lagi adalah sebenarnya diri kitanya, karena begitu kita mau jual apapun, kalau diri kitanya udah bagus, kita mau jual barang kayak begini itu bisa. Kita mau jual sekedar lampu ya juga bisa, kita mau jual pensil juga bisa, karena orang melihat kita. Makanya banyak zaman sekarang orang jual properti, orang iklan di produk di televisi itu kan menggunakan public figure, betul nggak? Nah karena yang dilihat itu adalah raport orang itu, yang dilihat adalah branding daripada orang tersebut. Oh si ini pakai kecap ini ya, si ini pakai pensil ini, si ini pakai, karena personal brandingnya bagus, maka dibayar mahal untuk mengiklankan begitu. Nah di zaman sekarang penting sekali Coach Wong, kita bisa membangun raport kita semakin bagus lagi supaya kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Apapun bidangnya, nggak perlu kayak saya doang trainer, oke, kita harus membangun personal branding. By the way Bapak Ibu teman-teman semua, sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk membangun itu. Ya saya masih berusaha untuk belajar membangun branding saya terus dibanding dengan guru-guru saya yang sudah lebih hebat, jauh begitu ya Coach Wong ya. Banyak guru-guru kita yang lebih luar
luar biasa, itu branding mereka sudah good gitu, sudah bagus di mata masyarakat. Kita masih berjuang gitu untuk ke situ. Tapi at least kita tahu kenapa kita perlu personal branding, kita perlu raport itu sendiri. Nah, begitu raport itu bisa dibentuk, kita sudah bisa membentuk raport itu, kita bisa membantu kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Jadi pertama, tadi kita udah belajar sikap positif itu penting, jangan suka jelek-jelekin diri sendiri itu ya. Ya, ya nggak boleh jelek-jelekin diri sendiri, kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak berbakat, kita miskin, kita kere, no, buang itu semua. Nah, yang kedua adalah kita mesti milih mode kehidupan kita yang benar itu apa. Mode kehidupan yang kita sediakan, yang disediakan untuk kita sebagai seorang manusia cuma dua, tadi kita belajar, surviving dan thriving. Anda pilih, kalau Anda mau menjadi yang terbaik, Anda harus pilih di model yang mau berjuang, mau terus bergerak, mau terus maju, yaitu di thriving. Ya. Dan yang ketiga, pastikan untuk kita bisa membranding diri kita lagi dengan cara apa? Membangun raport kita yang baik. Nah, by the way, dengan cara membangun raport itu banyak caranya gitu ya, Coach Wong. Membangun raport itu termasuk di dalamnya juga membangun kompetensi kita, membangun keahlian kita, kemudian membangun juga satu hubungan yang baik dengan sesama. Ya, nah, bicara masalah raport itu bukan cuma bicara masalah trust, Coach Wong. Kalau trust itu kan biasa kita pakai di dunia selling ya. Kita cerita sama orang, oh harus trust dulu dong, baru orang mau beli. Sebenarnya trust itu bagian kecil daripada raport, gitu. Nah, raport itu lebih besar lagi, nggak cuma sekedar kepercayaan, nggak cuma sekedar trust, tapi adalah juga masalah mungkin yang lebih besar adalah citra diri kita, grooming kita, cara kita berpakaian kayak apa. Itu penting, menjadi satu hal yang membuat raport kita bisa dinilai sama orang lain. Nah, ujung-ujungnya nanti raport yang sudah terbentuk dengan baik ini, Coach Wong, itu bisa membuat kita membranding diri kita lebih baik. Itu bedanya. Jadi kalau branding itu lebih ke arah komersialnya, Coach Wong, lebih ke arah nilai jualnya. Kita sebagai katakanlah sebagai influencer, sebagai satu pengaruh public figure itu sudah branding bicaranya. Tapi kalau di dalam hubungan keseharian kita sehari-hari cukup dengan raport aja udah cukup. Gitu, raport yang baik, raport yang kompeten di mata orang lain itu sudah sangat memadai untuk menjadi diri kita yang terbaik begitu. Ya, banyak caranya gitu untuk membangun raport ya, kita harus nggak bisa ada di tempat kita sekarang. Contoh kayak di zaman Covid ya, Pak Song ya. Sekarang zaman COVID ini kita nggak bisa pakai cara kita yang lama loh. Ya karena kita ada di satu stage kehidupan yang udah berbeda lagi dari zaman dulu. Ya karena ada satu quotes bagus banget. Nah di dalam every different stage itu demands a different you begitu ya. Teman-teman pasti pernah dengar juga. Dalam satu stage di dalam kehidupan kita itu perlu kita yang berbeda juga. Nah dengan adanya COVID hadir di 2020 ini kita udah masuk, kita udah naik kelas lagi nih Coach Wong. Kita udah naik kelas lagi, artinya itu memerlukan meminta different daripada diri kita yang berbeda lagi. Cara kerja yang berbeda, ya, raport yang lebih kita improve lagi, membuat diri kita lebih berbeda lagi, cara yang berbeda, cara kerja yang nggak sama dengan cara sebelum tahun 2020 ini berada. Gitu. Maka kita bisa menjadi the best di zaman ini, gitu. Dengan adanya online, Zoom dan segala macam itu kita harus adaptasi. Contoh yang kecil begitu lah. Banyak rekan-rekan kerja saya, terutama mereka yang masih di zaman kolonial, bukan milenial, Coach Wong ya. Mereka nggak mau belajar. Ini saya dong. Mereka nggak, sorry, ya, itu nggak salah. Coach Wong kayaknya masih muda dah. Mereka nggak mau loh belajar. Itu benar-benar mereka nggak mau belajar Zoom itu apa, WA call aja susah. Itu menjadi repot memang. Gitu. Tapi sekarang penjualannya misalnya mau tidak mau kita harus melakukan lewat Zoom, lewat WA call online begitu ya. Itu hal yang sudah jadi lumrah gitu untuk sehari-hari. Bahkan kita coaching pun seperti ini, Coach Wong. Kita seminar aja kan udah berbeda. Sekarang IG Live bertebaran di mana-mana, benar nggak? Ya, kemudian Zoom meeting dan segala macam. Jadi kita harus bisa menerima kondisi saat ini dan bisa step up game permainan kita. Kalau kita nggak bisa step up, kita ketinggalan. Maka kita akan jadi dinosaurus, balik lagi kita jadi purbakala gitu loh. Kosong ya, kita nggak kemana-mana, bahkan kita nggak jadi yang terbaik di diri kita sendiri gitu loh. Nah, itulah kurang lebih Coach. Punah, bisa-bisa punah ya. Ya punah. Bisa-bisa kita punah. Punah, benar. Ya dinosaurus kenapa nggak ada zaman sekarang? Karena punah kan. Dia nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya saat itu. Beradaptasi, yes. Nah, Coach, ini ada coach hebat juga yang sudah bergabung, Coach Harsono Hadi. Woi. Ini juga luar biasa, Coach Harsono. Ya, Coach Harsono bilang ya, jadi
considering the man behind the gun. Wah, Yes, betul. benar-benar coach. Betul. Nah, terus ada dari Chris Kwok ya, bilang setuju banget. Dari Sheila Kikeri, personal branding ya memang penting. Nah ini dari Agung Istri Desi. Nah ini dari Bali nih. Kalau udah bagus personal brandingnya, apa aja yang dijual menarik minat masyarakat. Yes, Terlebih setuju. orang yang sudah Setuju mengenal banget. kita. Setuju banget. Berarti benar ya coachnya. Setuju ya. Nah juga ada Elina yang sudah bergabung, ada Mariam Evolution sudah bergabung, ada Zulfikar tadi, ada Renal dan ada Klampang, ada teman-teman semua. Nah Coach, kita lanjut lagi. Yep. Coach. Jadi ada 3 tips tadi. Yang pertama adalah stay positif ya, punya sikap yang positif. Yang kedua itu ada mode. Ada jadi ternyata tuh manusia cuma ada 2 mode. Iya, cuma ada 2 itu, nggak ada yang lain. Ya, jadi harus pilih. Nah, tadi teman-teman yang di atas ada pada jawabnya mereka ada di mode yang kedua. Iya, good lah. Ini orang-orangnya positif dan thriving semua nih. Nah, Coach, ada nggak pesan ya atau tips buat orang itu bisa keep on thriving, keep on being the best? Being the best. Oke. Nah, selain memang dari 3 tips tadi, memang balik lagi selalu tadi mungkin sempat saya singgung ya Coach Wong ya, balik lagi sebenarnya untuk being the best itu satu tips yang kita harus ingat adalah kita harus mengerti goal kita apa gitu. Itu yang selalu saya juga tekankan pada saat saya lagi down. Seorang trainer, coach juga bukan berarti manusia super gitu ya, Coach Wong ya. Kita juga bukan berarti kita nggak pernah sedih gitu loh. Ada up and down di dalam hidup. Terkadang hidup itu di atas, kadang hidup itu di bawah begitu, seperti roda. Nah, justru tapi yang paling penting adalah kita mengerti why-nya kita. Itu tadi sempat saya singgung di awal ya, Mas Wong ya. Nah, kalau kita mengerti why kita apa, tujuan kita apa ke depan, itu akan memotivasi kita lebih lagi. Makanya ketika ada coaching dulu pada saat tim saya datang pada saya penjualan mereka jelek, atau pada saat ada orang yang peserta training mereka datang saya, kenapa ya coach begini, kenapa ya Pak Hendy saya begini, saya gali dulu yang pertama bukan how to-nya coach. Saya nggak menggali di bidang mereka, misalkan gimana caranya kamu jualan, gimana cara kamu berbicara di depan umum misalkan, gimana cara kamu menawarkan produk ini atau mengiklankan, bukan itu dulu. Ya kita lihat dulu why-nya, kenapa kita perbaiki dulu dari pola pikir mereka dulu, dari kenapa kamu mau menjalankan yang kamu jalanin sekarang. Itu penting. Begitu. Nah setelah memang saya melihat bahwa why-nya itu kuat dan why-nya itu good enough, baru saya bisa beralih ke how to. Nah banyak ketika kita coaching kita menemukan bahwa mereka nggak punya alasan yang jelas kenapa mereka mau lakukan itu, maka mereka nggak cukup kuat untuk ada di bidang itu. Gitu. Ketika mereka mungkin katakanlah ditolak, ketika mereka katakanlah mungkin mereka ada hambatan 1-2 hal, mereka udah down duluan dan mereka nggak jalanin lagi. Mereka nggak mau lakukan lagi karena mereka sudah bete di situ, mungkin nggak menemukan passion mereka, tadi bisa dibilang begitu, dan nggak tahu why-nya untuk apa. Begitu. Jadi why itu penting di mana-mana. Kita harus tips yang pertama perkuat dulu why-nya di mana, begitu loh Coach Wong. Makanya saya sekarang lagi banyak nih menjalankan Zoom meeting dengan judul sprint ya, sprint untuk akhir tahun khususnya buat dunia sales. Itu banyak rekan-rekan kerja saya yang panggil saya untuk bantu dong ini segala macam. Saya punya satu judul adalah sprint for your goal. Nah sprint for your goal ini mengedepankan apa why-nya itu Coach Wong. Itu yang kita bahas gitu. Walaupun ini baru cuma 3-4 bulan, tapi kalau kita bisa perkuat dream kita, perkuat impian kita lagi, kedepannya ini akan jadi lebih semangat, lebih enak, lebih membooster semangat kita jauh lebih hebat mencapai target kita gitu. Seperti itu. Maka why itu yang kita harus gali. Segala sesuatunya dari sana memang. Gitu. Karena kan orang sukses itu ditentukan oleh impian dan sikapnya begitu. Ya, tetapi skill itu adalah nomor berikutnya. Ya, bahkan saya pernah baca satu buku bahwa 95% orang sukses ditentukan oleh impian mereka dan sikap positifnya, begitu ya. Nah, 5% itu ditentukan oleh skill mereka gitu, Coach Wong. Ditentukan oleh satu keahliannya. How to-nya itu cuma 5%, loh. Kebayang sih cara jualan, cara bicara di depan umum, cara mendekati PDKT, misalkan cara mendekati mertua, begitu itu cuma 5 gitu ya. 5%-nya. Tapi kalau kita udah punya why-nya, kita sikapnya juga baik, itu kita bisa belajar kan? Setuju nggak sih Coach Wong? Kita bisa pelajari hal-hal itu kan skill gitu. Skill itu kan nggak ada orang yang nggak bisa kalau kita nggak belajar. Contoh kita
ingin belajar untuk bagaimana caranya mereparasi mobil. Ya kita tinggal belajar. Kalau memang kita suka, kita belajar di bidang itu. Pasti bisa dong. Karena ada ilmunya gitu loh. Ya, Walaupun ya. sulit gitu, tapi bisa kita jalankan. Karena why-nya kita udah temuin dulu. Gitulah kurang lebih. Ya, Coach Fong. Jadi perkuat dulu why-nya nih buat teman-teman gitu. Keren banget, keren. Nah, Coach, jadi event untuk minggu ini ada dua. Teman-teman nanti silakan dicatat. Hari Kamis ini ada PDKT ala NLP, Yes. ya dari Coach Hendy. Jadi nanti silakan teman-teman yang belum follow, silakan follow Coach Hendy Lianto ya. Dan juga tadi ada personal branding karisma ya. Ya, ada Itu personal branding dari karisma betul. Minggu Itu ya, hari Coach? Minggu, memang di hari libur itu hampir full day sih, Coach Fong, setengah hari tapi hampir full day dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Ya, itu ada satu tema yang saya bawa, satu judul yaitu tentang personal branding karisma. Itu bagaimana kita belajar untuk membranding diri kita sendiri, tapi dengan cara-cara NLP seperti apa. Nah, itu yang tadi kita udah bahas, Coach, bagaimana kita membangun rapport, menghalangi mental block. Karena kalau kita udah tahu caranya membranding, udah tahu dikasih tipsnya bagaimana kita mengelola Instagram, mengelola YouTube kita, tapi kita sendiri masih negatif, jadinya nggak kemana-mana juga gitu. Maka kita benahi dulu dari sininya. Kalau sininya kita udah benahin, kita bisa beres gitu. Ya, how to-nya kita bisa jalanin. Nah, itu yang saya ingin jelaskan, saya ingin sharingkan di training pada hari Minggu nanti tanggal 30, Coach Wong. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga ingin belajar, ingin sharing sama-sama, silahkan tanggal 30 Agustus nanti hari Minggu ada training tentang personal branding karisma. Itu akan langsung dibawakan oleh saya sendiri dari jam 10 sampai jam 3 sore, Coach Wong, begitu. Nanti ada sesi istirahat lah jam 12 sampai jam 1 begitu ya. Seperti itu. Ya. Keren banget. Jadi I'm so inspired by you because kamu tuh usianya 11 tahun di bawah saya. Oh ya, 11 tahun. Ya, 11 tahun. You're so young ya, kamu masih muda. Terus sudah very clear of what you want to do, dan banyak sekali wisdom yang luar biasa gitu, dan pandangan hidup yang amazing. Sama-sama, dan bener-bener kamu tuh teladan ya buat generasinya kamu gitu ya, dan kita juga perlu belajar nih dari millennials like you ya. Nah, kita masih ada sisa mungkin 5 menit lagi, Coach Hendy. Mungkin ada nggak pesan-pesan penutup buat teman-teman semua di sini supaya mereka itu tetap percaya pada diri sendiri dan mereka bisa become their best version? Yes, pesan saya sih jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri gitu loh, itu ya. Jadi kita harus jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena Tuhan punya mission buat Anda berbeda-beda begitu. Jadi kita nggak bisa, gua kan nggak sesukses dia, nggak bisa juga kita bilang begitu. Karena someday Anda akan mungkin lebih hebat dari dia begitu. Sekarang belum, tapi someday mungkin ya. Jadi jadilah diri Anda sendiri, gali potensi itu lebih lagi sehingga Anda bisa memantapkan diri Anda sesuai dengan passionmu di situ dan jalanin gitu, Coach Wong, sehingga jangan takut untuk melangkah, karena satu hal yang membuat kita bisa untuk terus termotivated adalah kita terus action. Itu prinsip NLP itu ya. Kita mau bertindak, kalau kita lagi lemas gimana caranya? Action. Kalau Anda lagi bete, action, caranya begitu. Makanya ada orang bilang kalau Anda lagi bete, caranya adalah menghibur orang yang lagi bete, maka Anda akan sembuh, kan begitu. Ya kan? Kita lagi kurang semangat, caranya gimana? Ya bertindak. Kalau Anda lagi nggak semangat jualan, ya lebih seringlah jualan, maka Anda akan menjadi lebih semangat di situ. Nggak bisa Anda diam menyendiri di rumah, malah jadi tambah bete, tambah terpuruk, tambah down, muntaber akhirnya begitu ya, mundur tanpa berita, gitu kan? Nah, itu. Jadi jadilah diri kita sendiri dan teruslah bergerak, keep on going, keep on rolling untuk terus menjadi yang terbaik dari diri kita, karena kita nggak pernah tahu Tuhan punya timingnya masing-masing dari setiap kita, Coach Wong, untuk kita bisa booming, minta untuk dipakai untuk menjadi suatu berkat buat orang banyak tentunya. Itu aja sih, Coach. Gitu. Keren Coach Hendy, thank you so much for your time ya, untuk semua wisdom inspirasi yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan juga tentunya teman-teman semua yang sudah setia bergabung ya dari tadi nih ya. Ada Alice dari Medan, ada Maria Vision. Hi, thank you. Ini dari Sheila Kekri, thanks Coach Hendy ya, God bless you, thanks sharingnya sore hari ini. Ada Elina Ruth, ada Sabarina, thank you for joining. Ada Mel juga, ada Renald ya.
ada Coach. Coba saya lihat lagi ya, teman-teman. Saya tidak bisa satu persatu ya saya sebutkan. Ada Joanna, ada Florencia Mary, ada Jayana, ada Elis Lydia Rusli. Thank you for joining. Ada Christine ya. Coach Harsono, thank you so much for joining, Coach. Ada Bambes ya, ada Primo Loop ya, Elizabeth. Thank you semua. Nah, Coach tetap semangat, terus menginspirasi, dan teman-teman yang belum follow Coach Hendy ya, silakan follow Coach Hendy Lianto dan dapatkan jadwal-jadwal sesi Zoom yang akan diadakan Coach Hendy di hari Kamis dan hari Minggu ya. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan seminar saya, ingat besok pertemuan kita Selasa jam 4 kita ketemu lagi. Oke, terima kasih Coach. Oke, thank you Coach Wong. Thank you undangannya. Sukses buat Anda semua, buat teman-teman. Ya, oke, thank you. An honor to have you here. Ya, thank you sharingnya. Thank you. Nah, ini juga dari Florencia Mary ya, saya bacakan. Thanks ya pencerahannya sore ini. Thank you Coach. Dari Elizabeth Susi. Yes, ya. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah bergabung, karena ini sudah hampir counting down. Saya akan save, dan sebelumnya silakan berikan a lot of hearts untuk this very fine young millennials Coach Hendy. Thank you Coach Wong. Undangan ya. Bye bye. See you. Sukses lah. See you next time ya. Sukses ya. Yeah. Yeah, see you next time. Bye.